Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Sudah bersama kami ada Angga Putra Jubir dari Amin, Guntur Romli, Ketua Ganjarian Sparta atau Polisi PDIP, kemudian juga Ray Rangkuti, analis politik, serta Chairil Tanzil, Jubir TKN Prabowo Gibran. Saya ingin ke Mbak Chairil. Mbak Chairil, kita tahu bahwa setidaknya sepekan terakhir ini begitu ya, banyak kemudian yang mempertanyakan terkait dengan bagaimana mengkampanyekan ide dan gagasan. Nah, debat ini dianggap sebuah wadah yang bisa masyarakat kemudian mengetahui bagaimana ide dan gagasan dari para pasangan calon ini sendiri. Kalau yang tadi dikatakan akan mengirimkan surat, di tim lain akan mengirimkan surat ke KPU terkait dengan format debat. Bagaimana dengan tim pasangan calon Prabowo Gibran? Apakah juga akan mengirimkan surat untuk mengusulkan debat cawapres sendiri saja tanpa capres? Mbak Chairil, maaf suaranya boleh di mode on? Ya, oke. Terima kasih Mbak Zaki. Posisinya begini, kami di TKN, kami kan siap dengan apapun formatnya. Kita nggak mengirimkan surat apa-apa saja, sudah ada berupaya penggiringan opini bahwa pasangan calon kami berusaha mempengaruhi KPU terkait dengan format yang menguntungkan pasangan calon kita. Padahal untuk beradu visi dan misi, tentunya dari pasangan calon Prabowo Gibran tidak ada kesulitan. Karena apa? Pak Prabowo orang yang paling berpengalaman menghadapi debat capres untuk kelas nasional ya. Ini adalah kali ketiga dan Gibran sendiri juga saat ini wali kota dan juga sudah melalui ajang debat pada saat dia akan jadi wali kota. Jadi sebenarnya dari sisi pengalaman tidak ada masalah. Dari visi misi kami juga kuat di visi misinya. Tim pakar kita adalah orang-orang yang pernah menjabat di eksekutif dan banyak orang-orang pintar lainnya. Dan saya juga ingin mengedukasi masyarakat ya. Sebenarnya debat itu tidak untuk hanya beradu visi misi. Ini bukan cerdas cermat. Debat adalah kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana sikap dari para calon pemimpin ini terhadap suatu permasalahan. Jadi ini bukan hanya komunikasi, bukan hanya beradu visi misi seperti cerdas cermat ya. Karena kalau kita hanya beradu kepintaran, ya kita serahkan aja dong para profesor-profesor hebat di Indonesia untuk menjadi capres, cawapres, menjadi kandidat-kandidat. Di sini kan kita ingin melihat seperti apa sih sikap mereka terhadap suatu permasalahan. Dan terkait dengan debat ini, ya kami siap apapun itu. Kita tahu Gibran sendiri sebelum menjadi wali kota, dia adalah pelaku ekonomi. Tentunya untuk isu-isu ekonomi, UMKM, kami akan sangat kuat. Pak Prabowo juga, dia juga seorang bisnismen, ada latar belakang punya usaha, dan juga dia adalah salah satu dari pelaku sejarah. Kita lihat bagaimana di CSIS, Pak Prabowo dengan lancar bisa menjawab berbagai pertanyaan dari sekitar 70-an atau mungkin lebih kepala perwakilan duta-duta besar, tidak ada masalah. Dan saya hadir ya dalam beberapa kali belusukan ke daerah Mas Gibran, dan sebenarnya dialog-dialog itu kan ada di mana saja, setiap belusukan itu terjadi dialog. Dan dialog-dialog ini sebenarnya yang ingin kita gencarkan ya ketika pasangan kami bersafari di keliling Indonesia. Bagaimana Jadi melihat Mbak visi Chairil misi intinya ini siap betul-betul untuk applicable. berdebat Visi cawapres misi ini sendiri, applicable tetapi tidak dengan ingin kondisi masyarakat. mendorong KPU begitu. Jadi pasrah saja apapun keputusan KPU, apakah akan sendiri atau didampingi capres, tetapi siap gitu. Tetapi kalau dari tim Anda sendiri tidak ingin kemudian mendorong atau mengusulkan, itu tidak akan ada seperti itu berarti ya? Maaf, jangan diartikan seperti itu ya. Kami tidak ada bahasa tidak ingin mendorong atau mengusulkan. Karena begini, Artinya akan menguraikan kami, surat juga karena kami seperti cukup yang siap, lain atau kami sangat tidak? siap. Kami tidak masalah apapun keputusan KPU. Kalau teman-teman dari pasangan calon lain, tim ses ingin bersurat, mengusulkan posisi atau formasi yang lebih tepat untuk calon-calonnya, monggo aja, kita nggak ada masalah. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Mas Angga. Mas Angga, kalau menurut Anda begitu, format debat seperti apa yang tepat di luar apakah cawapres sendiri atau cawapres dengan capres begitu? Tadi dikatakan jangan sampai kemudian debat ini hanya selayaknya cerdas cermat saja gitu. Ini kan harusnya tadi kalau menurut Mbak Chairil juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau Anda melihat untuk saat ini debat seperti apa yang ideal sebenarnya untuk kemudian dipertontonkan ke masyarakat untuk juga masyarakat bisa melihat bagaimana ide dan gagasan dari pasangan calon ini sendiri? Ya, kalau dari kami sih melihat bahwa format-format yang kemarin itu sebenarnya sudah baik ya gitu dari 2019, 2014 gitu sudah oke, masyarakat jadi paham. Tapi memang yang perlu ditingkatkan adalah partisipasi publiknya gitu, di mana
semakin banyak partisipasi publik bisa terlibat gitu ya. Ada banyak NGO, ada banyak kelompok masyarakat sipil yang bisa diajak dalam tema-tema yang disajikan KPU sehingga benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Karena kalau hanya panelis yang diisi oleh akademisi gitu bisa jadi masalahnya kurang membumi kira-kira gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kelompok masyarakat sipil di sana, ada pegiat lingkungan, misalnya ketika isunya lingkungan, ada pegiat UMKM, kita ngomongin UMKM gitu. Ada ketika bicara tentang kemiskinan, ada pegiat miskin kota di situ. Itu jadi hal yang baik untuk memperkaya dan kita bisa melihat gimana para capres dan cawapres ini melihat masalah dan bagaimana mereka memikirkan. Karena kan sebenarnya gini, dalam konteks HRD pun ketika kita kerja, kita selalu dites gimana cara kita problem solving. Dan selayaknya ketika misalnya kita mau memilih pemimpin, ada capres-cawapres di situ, kita perlu lihat bagaimana sih caranya capres-cawapres ini problem solving, visinya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Jadi sebenarnya memang kalau ditanya apakah format yang paling ideal, sebenarnya yang ideal itu sudah pernah kita lakukan gitu ya, sejak 2014 sampai 2019. Tinggal memang inovasinya mungkin pelibatan publik lebih banyak. Karena masalah-masalah yang ada di publik itu banyak dan sebaiknya banyak yang terwakili. Dan lagi misalnya lokasi gitu ya. Kenapa sih nggak di 5 pulau besar yang ada di Indonesia kira-kira gitu? Karena kan ada 5 kali debat sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di pulau-pulau itu juga terwakili. Kira-kira gitu kalau ditanya bagaimana debat yang ideal, kira-kira gitu Mbak Zaki. Oke, baik. Nah, Mas Romli tadi Anda mengatakan begitu ya bahwa apa yang kemudian ditetapkan ataupun yang disepakati menurut KPU ini bisa menguntungkan salah satu pasangan calon. Tapi tadi Mbak Sheryl mengatakan dan membantah bahwa ini menguntungkan tim pasangan Prabowo dan Gibran. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, kita akan kembali kepada sikap dari 3 tim paslon ini kan. Yang tidak ada keberatan dengan perubahan format debat itu kan hanya paslon nomor 2. Sementara kami dari 03 kemudian Mas Angga dari 01 itu kan secara tegas keberatan dan kami sendiri menganggap dari tim kami bahwa perubahan debat itu yang tanpa kesepakatan dari semua tim, dari semua paslon dan juga itu merupakan penyimpangan terhadap undang-undang. Jadi kita bicara dulu soal permainan, aturan permainan yang harusnya tidak boleh diubah-ubah sedemikian seenaknya sendiri ya. Apalagi pertandingan ini sudah dimulai. Karena itu ya kalau muncul kecurigaan ya bahwa ini pesanan dari satu pasangan yang ada kekhawatiran untuk tampil dalam debat, ya ini masuk akal dan wajar. Nah kalau memang merasa 02 dirugikan dengan opini tersebut, ya kalau pasangan 02 merasa dirugikan dengan opini tersebut, secara masuk akal harusnya kan protes. Tapi ini kan tidak protes, malah tidak melakukan apa-apa, hanya bersifat pasif. Nah ketika bersifat pasif itu kita mulai bertanya-tanya, jangan-jangan memang pasangan 02 yang diuntungkan oleh perubahan debat tersebut. Kalau memang merasa dirugikan, seharusnya pasangan 02 ini kan protes ke KPU bahwa Mas Gibran siap untuk cawapres sendirian, tidak perlu dibarengi oleh capresnya. Ya dia harus protes dong. Ternyata kan tidak. Malah menganggap bahwa ya secara pasif hanya menerima apapun keputusan KPU bahwa jelas-jelas ini merugikan ya terhadap publik karena publik ingin melihat debat ini juga secara terpisah karena aturannya memang seperti itu, ada debat capresnya, ada debat cawapresnya agar publik juga bisa menilai karena ini juga persoalan bukan hanya hiburan politik tapi dalam proses pemilu yang paling penting adalah pendidikan politik. Bagaimana masyarakat bisa melihat visi misi, bagaimana masyarakat melihat konsistensi dari ucapan dan tindakan, kemudian masyarakat juga bisa melihat rekam jejak dan disitulah memang sangat diperlukan debat secara terpisah karena itu sesuai dengan aturan yang selama ini sudah berlaku, aturan antara capres dan terpisah dengan cawapres dan itu adalah sikap dari kami 03 dan juga 02. Nah saran saya kalau memang 02 merasa ya dirugikan dengan opini tersebut ya protes dong, jangan cuma diam. Begitu, terima kasih. Jangan pasrah begitu ya. Jadi Mbak Sheryl merasa tidak dirugikan begitu Mbak Sheryl? Iya, menurut saya gini, Mas Guntur ini lucu ya dan silakan aja beropini, tapi kami cukup secure dengan kondisi kami. Lalu kenapa kami mesti protes-protes?
silakan aja kalau tim Mas Guntur mau mengirim opini publik, silakan. Dan kalau dikatakan oleh Mas Guntur bahwa masyarakat perlu untuk mengetahui visi dan misi setiap calon, kami setuju, itu wajib. Dan kami juga resmi punya banyak website, punya berbagai platform, bisa tinggal diklik ya www.prabowogibran2.id, itu lengkap visi misi. Dan setiap turun ke lapangan pun, apakah kami tidak melakukan dialog dengan masyarakat? Melakukan. Di Makassar misalnya, kami menemui Karang Taruna, terjadi dialog. Di UMKM, kami juga menemui simpul-simpul UMKM, terjadi dialog juga dengan Gibran. Lalu kami juga berkumpul dengan para influencer milenial di Makassar, terjadi dialog juga. Masalahnya gini, dialog itu kan bukan hanya di kampus-kampus atau di ruang-ruang formal. Dan ketika kami melakukan dialog ke masyarakat langsung, apakah itu tidak dihitung sebagai dialog? Dan saya bingung ya, kenapa harus kita protes gitu loh. Kalau misalnya ada tim lain yang protes, ya silakan aja protes. Kalau misalnya Anda tadi merasa ini apa yang dikatakan KPU ini bertentangan tidak dengan undang-undang? Dan harus protes gitu loh. Mbak Ceril, tetapi Anda merasa tidak keputusan KPU ini bertentangan dengan undang-undang atau PKPU itu sendiri? Begini, kami percaya bahwa sistem sekarang yang ada, Bawaslu dan KPU itu sudah tepat dan baik. Jadi kami mengatakan kami siap. Apapun format yang akan ditentukan, ya kami siap aja. Jadi lucu ya, ketika kami di posisi yang siap aja dan kita nggak ikutan protes, lalu kita dituduh bahwa kita mendapat keuntungan. Ya, Kecuali kalau kami sistem mengatakan tidak boleh ada pengubah format. Itu baru boleh dibilang kami. Anda nggak konsisten. Baik, Bang Rey mungkin bisa menengahi. Bang Rey, kalau dari pandangan Bang Rey sendiri bagaimana terkait dengan dikatakan ada pihak yang diuntungkan, lalu kemudian karena tidak melantarkan keberatan atau mungkin tidak merasa bahwa tidak perlu gitu protes kepada KPU karena merasa ya sudah terima saja ini juga apapun keputusannya akan dilakukan begitu. Kalau Bang Rey melihat dari ini baik seperti apa, Bang Rey? Apakah memang ada yang diuntungkan begitu, Bang Rey? Iya, sebetulnya apapun desainnya bisa saja menguntungkan 1-2 calon. Itu sangat mungkin. Oleh karena itulah kemudian setiap pasangan calon itu diundang untuk berbicara tentang desain apa yang kira-kira mempertemukan mereka semua. Nah, sekarang kita sudah dengar. Pertama, tidak ada pembicaraan soal model desain yang disebutkan oleh KPU yang sekarang. Pertanyaannya dari mana KPU mengusul membicarakan itu format yang sekarang ini gitu. Sementara belum dibicarakan dengan para tim pasangan calon presiden gitu. Nah, yang kedua adalah kalau menurut saya begini, kalau itu sudah merupakan ketetapan KPU, yaitu ketetapan yang tidak disetujui oleh setidaknya 2 pasangan calon presiden gitu. Karena bagaimanapun ya ketetapan ini harus tetap mendapat persetujuan dari 2 pasangan calon presiden. Nah, keduanya itu keberatan karena menganggap bahwa tafsir terhadap aturan itu nggak begitu. Tadi memang saya sudah menyebutkan tadi kan, kalau kita baca penjelasan dari undang-undang itu, di situ itu memang dipisahkan. Jadi debat calon presiden 3 kali dan debat calon wakil presiden 2 kali. Itu artinya itu 2 kegiatan yang terpisah antara debat calon presiden satu hal dan debat calon wakil presiden satu hal yang lain. Kalaupun mau dipertemukan seperti yang saya sebutkan itu, moderatnya itu ngambil satu. Nah, 2 kali calon presiden debat sendiri-sendiri, 2 kali calon wakil presiden debat sendiri-sendiri, 1 di antara 5 kali itu mereka debat secara bersamaan. Nah, itu mungkin yang paling bisa dimaknai dari penjelasan itu. Nah, dengan begitu kreasi yang dibuat oleh KPU sekarang, yaitu ini kan sebetulnya kan semuanya dalam satu paket gitu loh. Jadi calon presiden wakil presiden itu dalam 5 kali tampil itu semuanya hadir gitu. Cuma kalau kata KPU porsi membicarakan itu berbeda. Nah, porsi pembicaraan ini juga nanti jadi masalah. Yang disebut dengan porsi pembicaraan itu kayak apa? Apakah misalnya 100 menit untuk presiden, 50 menit untuk wakil presiden. Nah, itu ngaturnya bagaimana nanti? Sayangnya memang Bang Rey kita sudah mengundang kepada presiden wakil presiden gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.